Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Hari ini saya akan membahas satu hal yang sedang viral di sosial media hari ini, yaitu mengenai pembebasan tawanan oleh tentara Hamas. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya media-media barat, media-media yang berafiliasi dengan Zionis hari ini itu memberitakan bahwasannya tawanan yang ditawan oleh tentara Hamas ini adalah diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak wajar. Mereka memframing bahwasannya tentara Hamas ini melakukan hal-hal yang di luar nalar terhadap tawanannya. Tetapi, seperti yang kita ketahui juga bahwasannya fakta di lapangan hari ini, itu tidak seperti itu. Banyak sekali media-media yang meliput mengenai tawanan dari Hamas ini yang memang mereka ketika dikembalikan kepada keluarganya, itu mereka tidak mengalami cedera sama sekali, bahkan mereka dalam keadaan sehat walafiat gitu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasannya apa yang diberitakan oleh media-media barat, media-media yang berafiliasi dengan Zionis Israel ini memang memberitakan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya. Maka dari itu, apa sih yang bisa kita ambil dari hal ini? Kita bisa melihat bahwasannya tentara Hamas dalam menawan tawanannya itu mereka berpegang teguh pada etika perang dalam Islam. Karena di dalam Islam itu kita memang tidak diperbolehkan untuk mencederai, bahkan untuk membunuh gitu ya, membunuh tawanan kita. Seperti halnya dalam Al-Quran disebutkan di Quran surat Al-Hajj ayat 39 dengan 40, itu diberitahukan bahwasannya kita itu diperbolehkan untuk berperang asalkan kita memenuhi unsur-unsur itu, memenuhi unsur-unsur kita diperbolehkannya berperang. Dan ada 3 jenis golongan manusia yang boleh kita perangi oleh umat muslim, yaitu yang pertama itu orang-orang musyrik yang memang mereka mendahului perang, artinya mereka yang mendahului peperangan itu. Kemudian yang kedua adalah pihak yang mengingkari janji secara sepihak. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memang mereka bersekutu untuk menghancurkan Islam. Nah, itu adalah 3 jenis manusia yang memang diperbolehkan untuk kita perangi di dalam Islam. Dan Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar itu menjelaskan bahwasannya kita memang tidak diperbolehkan untuk memulai perang, dan kita tidak diperbolehkan untuk berperang kecuali umat lain lah yang menyerang kita terlebih dahulu. Kemudian kita pun perlu tahu bahwasannya dalam Islam memang diperbolehkan untuk membunuh atau untuk menawan asalkan kita memenuhi etika perangnya. Dan juga ada salah satu hal yang perlu dipegang oleh tentara-tentara Islam, yaitu mengenai kemuliaan ketika kita memang tidak diperbolehkan untuk seperti halnya tidak diperbolehkan untuk membunuh anak-anak, kita tidak diperbolehkan untuk membunuh wanita dan orang tua, kemudian kita tidak diperbolehkan untuk membunuh hewan ternak, dan kecuali untuk dimakan, dan kita pun tidak diperbolehkan untuk merusak pepohonan, persawahan, perkebunan yang memang itu tidak diperbolehkan, dan juga kita tidak diperbolehkan untuk menghancurkan rumah ibadah orang lain, karena ini memang sudah menyalahi aturan. Dan juga para tentara muslim ini harus lebih memperhatikan bahwasannya kita lebih dianjurkan untuk bersabar dan memurnikan niat ketika memang misalnya kita sedang berperang untuk tidak mencari keuntungan duniawi dari hal itu. Dan juga kita dianjurkan untuk tidak melampaui batas ketika memang sedang berperang, karena kita perlu mematuhi batasan-batasan hukum dan moral dalam berperang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan mengenai perang yang terjadi di Israel dan Palestina. Sekian,
Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.